Selamat pagi, para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Izinkan saya Blend for Christ mahasiswa Pendidikan Sosiologi kelas B 2025 untuk menyampaikan pidato pada kesempatan kali ini. Mari kita mulai dengan sebuah rutinitas yang sangat akrab bagi kita semua. Pernah gak sih saat malam hari sebelum tidur, kalian iseng membuka media sosial lalu melihat pencapaian orang lain? Misalnya ada yang berhasil mendapatkan nilai IPK tinggi, ada yang berhasil menjuarai lomba, atau bahkan ada yang sudah magang di perusahaan besar. Lalu, seketika muncul rasa cemas dalam diri kita jadi bertanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya apa yang kita lakuin selama ini tuh udah cukup atau belum ya? Kenapa orang lain bisa seproduktif itu, sedangkan kita hanya stuck di sini-sini aja? Rasa cemas inilah yang mendorong kita untuk mengambil semua kesempatan tanpa berpikir panjang. Kita penuhi jadwal kita dari pagi hingga sore atau bahkan malam hari. Kuliah, organisasi, kepanitiaan, ditambah lagi dengan tugas-tugas tambahan mata kuliah yang gak ada habisnya. Anehnya, di lingkungan kita yang sekarang, kalau kita gak kelihatan sibuk, justru kita malah ngerasa minder atau ngerasa bersalah. Seolah-olah tolak ukur seorang mahasiswa itu diukur dan dilihat dari seberapa lelah dan menderitanya ia dalam menjalani dunia perkuliahannya. Bahkan contoh kecilnya saja, kita sering bangga kalau kita memamerkan bahwa kita hanya tidur selama beberapa jam dalam semalam hanya karena mengerjakan tugas. Fenomena seperti ini tanpa sadar sudah menjadi budaya yang berkembang di generasi kita, terutama Gen Z di dunia perkuliahan. Fenomena ini sering disebut sebagai hustle culture. Namun, mari kita lihat kenyataannya. Fenomena ini bukan sekadar perasaan cemas seketika atau keluhan malas seorang mahasiswa. Lebih dari itu, jika kita melihat data dan fakta yang ada, situasinya sudah cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan berbagai riset kesehatan mental mahasiswa di Indonesia, salah satunya oleh Indonesian National Adolescent Mental Health Survey atau INAMS, ditemukan fakta bahwa tekanan akademik dan ekspektasi lingkungan merupakan faktor pemicu utama terjadinya gangguan emosional pada dewasa muda. Lebih spesifik lagi, beberapa penelitian lokal tentang psikologi pendidikan menunjukkan angka yang mengejutkan. Sekitar 60 hingga 70% mahasiswa aktif di kota-kota besar mengaku kerap kali mengalami stres akademik tingkat berat dan menunjukkan gejala akademik burnout. Akademik burnout ini bukan cuma rasa cemas biasa atau rasa bosan biasa. Ini adalah kondisi kelelahan kronis, baik secara fisik, mental, maupun emosional, atau beban aktivitas yang tumpang tindih dan ekspektasi yang terlalu tinggi. Kita dipaksa menghadapi tuntutan untuk selalu unggul di segala bidang. Kita dituntut untuk punya indeks prestasi yang tinggi, aktif berorganisasi, sekaligus tetap tampil bahagia di media sosial. Kita dipaksa untuk terus berlari tanpa pernah diajari bagaimana caranya berhenti, atau setidaknya tahu kemana arah yang sedang kita tuju. Sebagai mahasiswa yang sedang belajar, mengasah nalar kritis terutama, mari kita coba berhenti sejenak dan berpikir lebih jernih lagi dalam melihat angka-angka tersebut. Apakah tingginya angka stres itu menunjukkan bahwa kita sedang berjalan menuju kesuksesan yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan kita hanya sedang terjebak dalam pusaran rutinitas yang melelahkan tanpa tahu arahnya kemana? Untuk memahami fenomena ini secara lebih tajam, kita perlu melihat bagaimana struktur masyarakat kita bekerja hari ini. Kondisi psikologis yang kita alami sebagai mahasiswa sebenarnya merefleksikan apa yang dijelaskan oleh pemikir sosiologi kontemporer yang bernama Byung-Chul Han mengenai konsep burnout society atau dalam bahasa Indonesianya yaitu masyarakat lelah. Han menjelaskan sesuatu yang sangat menarik sekaligus mengerikan. Di masa lalu, masyarakat dikendalikan oleh sistem kedisiplinan yang sifatnya memaksa dari luar. Ada aturan yang jelas, ada larangan,
dan ada hukuman jika melanggar. Kalimat utamanya adalah kamu harus atau kamu tidak boleh. Tetapi hari ini, di era modern, sistem itu telah berubah. Tekanan itu tidak lagi datang dari luar, secara terang-terangan, dari paksaan orang lain, atau bukan dari sistem yang kejam secara terang-terangan. Tekanan itu justru lahir dan tumbuh dari dalam diri kita masing-masing. Sistem hari ini menanamkan mantra baru di kepala kita. Kamu bisa melakukan segalanya, kamu bebas menjadi apa saja, asal kamu bekerja keras. Sekilas, kalimat ini terdengar sangat memotivasi dan membebaskan. Tetapi disinilah letak jebakannya. Ketika kita percaya bahwa kita melakukan segalanya, kita secara sukarela memaksa diri kita sendiri untuk terus bergerak melampaui batas kemampuan tubuh dan pikiran kita. Kita takut dicap tidak produktif, dan kita takut dianggap malas, dan takut tertinggal oleh orang-orang lain. Akibatnya, kita berubah menjadi tuan, menjadi mandor bagi diri kita sendiri. Kita tidak lagi membutuhkan bos yang kejam atau aturan yang mengekang untuk membuat kita bekerja lembur. Kita dengan senang hati mencambuk diri sendiri, mengurangi waktu tidur, dan mengabaikan kesehatan mental demi mencapai target-target semu yang sebenarnya dibuat oleh standar orang lain. Kita merasa merdeka karena tidak ada yang memaksa kita. Padahal, kita sedang melakukan eksploitasi diri secara sukarela. Inilah bentuk penindasan paling canggih di era modernisasi yang sekarang. Dampak dari eksploitasi diri ini sangat terlihat nyata di kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi kehilangan makna atas tindakan-tindakan yang kita lakukan. Kita belajar bukan lagi karena haus akan ilmu, tetapi karena takut nilai jelek. Kita ikut organisasi bukan karena ingin membawa perubahan sosial, tetapi karena ingin mempercantik daftar riwayat hidup atau CV. Disinilah nalar kritis sebagai alat pembebasan berperan penting bagi kehidupan kita. Berpikir kritis itu sama sekali bukan cuma teori hafalan di dalam kelas yang kita digunakan untuk mengerjakan ujian atau agar terlihat keren saat berdebat. Nalar kritis adalah sebuah pisau analisis, sebuah alat bagi kita untuk menyadari realitas, mengambil jarak dari kebisingan dunia, dan merebut kembali otonomi diri kita yang sempat hilang. Jika kita merujuk pada pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan kritis, tugas utama dari pendidikan adalah conscientization atau penyadaran. Pendidikan seharusnya membuat kita sadar akan posisi kita di tengah masyarakat, membuat kita mampu melihat struktur yang tidak adil, dan memberi kita kekuatan untuk melakukan perubahan. Namun, jika kita menjalani kuliah hanya dengan cara mengumpulkan sertifikat sebanyak-banyaknya, tanpa pernah merefleksikan maknanya, kita sebenarnya sedang terjebak dalam apa yang disebut Freire sebagai konsep bank dalam pendidikan. Kita memperlakukan diri kita sebagai celengan kosong yang terus diisi oleh tugas, target, dan ekspektasi pasar tanpa menjadi manusia yang utuh dan merdeka. Teman-teman, mari kita ambil alih lagi kendali atas waktu dan hidup kita sendiri. Jangan hanya mau menjadi orang yang reaktif, yang baru bergerak ketika dunia sudah menuntut kita untuk bergerak, dan baru panik ketika melihat orang lain sudah berlari. Menjadi reaktif berarti kita membiarkan diri kita sendiri digerakkan oleh keadaan, bukan kesadaran. Kita hanya menjadi pengikut yang berjalan di bawah bayang-bayang standar orang lain. Sebaliknya, kita harus menjadi subjek yang aktif. Kita harus menjadi manusia yang memiliki kesadaran kritis lebih awal, yang tahu persis kemana arah kaki akan melangkah, bahkan sebelum dunia sekitar kita terbangun dan menjadi bising. Kita tidak perlu lelah untuk berteriak, memamerkan hasil kerja keras kita atau rasa lelah kita agar terlihat agar bangsai. Teman-teman sekalian, mari kita ambil alih lagi kendali atas waktu dan hidup kita sendiri. Jangan hanya mau menjadi orang yang reaktif, yang baru bergerak ketika dunia menuntut kita untuk bergerak, dan baru panik ketika melihat orang lain sudah berlari. Menjadi reaktif berarti kita membiarkan diri kita sendiri digerakkan oleh keadaan,
bukan oleh kesadaran. Kita hanya menjadi pengikut yang berjalan di bawah bayang-bayang standar orang lain. Sebaliknya, kita harus berani menjadi subjek yang aktif, menjadi manusia yang memiliki kesadaran kritis lebih awal, yang tahu persis kemana arah kaki akan melangkah, bahkan sebelum dunia di sekitar kita terbangun dan menjadi bising. Kita tidak perlu lelah untuk berteriak memamerkan rasa lelah kita agar terlihat berharga. Biarkan prinsip yang kokoh, karya yang otentik, serta dampak nyata kita yang akan berbicara dengan sendirinya. Di akhir pidato ini, saya ingin menegaskan kembali bahwa kita harus memiliki kendali penuh atas diri kita sendiri. Tidak perlu sibuk-sibuk mengejar ekspektasi atau standar yang dibuat oleh orang lain. Jadilah diri sendiri, namun jangan menjadi pribadi yang reaktif, yang hanya hidup mengikuti alur tanpa tahu tujuannya kemana. Di akhir video ini, saya menutup dengan sebuah kutipan yang pernah saya temukan. Kutipannya berbunyi seperti ini. Jangan bangun saat matahari bersinar, bangunlah lebih awal dan biarkan matahari yang melihatmu bersinar. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Bland Fokreis. Terima kasih.